Aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan
kepadamu ya Bapa. Inilah yang kami renungkan di dalam kehidupan kami. Kami hanya bersyukur kepada Engkau buat kebaikan-Mu, buat kasih setiamu kepada kami. Kalau kami ada saat ini karena anugerah-Mu ya Bapa, bukan karena kuat dan gagah kami. Semua kami pulangkan kepadamu. Kami berterima kasih kepada Engkau karena Engkau senantiasa menyertai hidup kami, mengambil alih di dalam setiap pemikiran kami, untuk Engkau bawa kami lebih hari lebih dekat kepada Engkau Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau belajar untuk taat kepadamu, untuk mengikuti setiap rencanamu. Terima kasih Bapa. Kami sudah menyembah Engkau, mengagungkan Engkau Bapa yang baik. Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini. Biarlah Tuhan di dalam penyembahan kami boleh menyukakan hati-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mau memberi hati yang baik untuk Engkau Bapa, sehingga benih yang Engkau akan tabur sehingga dapat tertanam, bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang baik di dalam hidup kami, sehingga dapat dinikmati oleh dunia Tuhan, dunia yang sedang tercekam, dunia yang penuh ketakutan dan kekhawatiran. Biarlah kami lewat hidup kami, anak-anak-Mu, boleh menyegarkan dan menguatkan mereka, boleh menjadi penghiburan, kesegaran ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Aku berdoa Tuhan buat hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Engkau pakai hamba-Mu urapi dengan urapan dari sorga, sehingga apa yang datang dan keluar itulah yang Engkau inginkan Bapa, sehingga boleh memotivasi di dalam hidup jemaat di tempat ini, sehingga kami boleh semakin bertambah-tambah di dalam Engkau ya Bapa. Oh terima kasih Bapa yang baik. Kami mau serahkan jam pemberitaan firman-Mu di dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang beracara memberkati kepada kami. Kami berdoa kalau ada kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh yang ingin mengganggu datangnya firman-Mu, kami bersatu hati, kami tolak, kami usir, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Roh Kudus yang ada di tengah-tengah kami mencenderungkan hati dan pemikiran kami tertuju kepada Engkau ya Bapa, supaya Tuhan kami semua diberkati oleh Engkau. Terima kasih, berbicaralah bagi kami saat ini. Kami sudah siap Tuhan untuk menerima berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Mari kita yang mau diberkati katakan amin. Puji Tuhan. Ada haleluya saudara. Haleluya. Kita bersyukur. Dan saya boleh rasakan bahwa Tuhan menjamah setiap kita semua yang fokus kepada Tuhan pada kesempatan hari ini. Karena ketika kita berada di rumah Tuhan, yang Tuhan inginkan hanyalah hati kita semua. Biar kiranya kita mau melepaskan setiap permasalahan kehidupan kita, pergumulan kehidupan kita, tantangan yang kita hadapi. Biar kiranya kalau pada hari ini kita fokus ke hadirat Tuhan, Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Ada amin? Amin. Puji Tuhan. Setiap kita sebagai manusia, atau setiap kita sebagai anak-anak Allah khususnya, Tuhan memberikan setiap kita kekuatan dalam kita menghadapi hidup ini. Ada amin saudara? Amin. Kekuatan dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi, berbeda-beda. Tuhan sudah merancangkan setiap orang itu berbeda-beda. Oleh karena itu kekuatan yang dari Allah Tuhan berikan kepada setiap kita untuk kita menghadapi kehidupan di dunia ini, itu semata-mata karena anugerah Allah dalam kehidupan kita. Firman Allah pada kesempatan siang hari ini saya berikan judul adalah kuat bersama Yesus. Hari ini adalah hari atau tanggal terakhir di bulan Januari. Berarti besok kita sudah memasuki bulan kedua di tahun 2021.
Artinya ada rentang waktu 11 bulan kembali kita harus menghadapi hidup di dunia ini. Kalau kita flashback di tahun lalu, bagaimana pandemi corona di bulan Maret boleh masuk di negara kita, artinya 2 bulan lagi corona itu sudah hampir setahun. Dan sudah beberapa kali atau bahkan pemerintah kita menganjurkan kepada kita untuk tetap berada dengan protokol kesehatan. Dan puji Tuhannya di tahun ini vaksin sudah ada, tetapi diberikan khusus kepada garda-garda terdepan. Oleh karena itu firman Tuhan siang hari ini berjudul Kuat Bersama Yesus. Kita tetap harus kuat bersama Tuhan. Ada amin? Kita harus tetap kuat. Karena apa? Karena melalui kekuatan daripada Tuhan, kita mampu menghadapi hidup di tahun ini. Oleh karena itu, melalui judul firman Tuhan siang hari ini, kita mau buka di 2 Timotius 3 ayat ke-1. Firman Tuhan saya akan bacakan di 2 Timotius 3 ayat ke-1. Firman Tuhan katakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Apakah kita mengalami masa-masa sukar pada kesempatan hari-hari ini, tahun ini, atau bahkan tahun yang sudah berlalu? Bahkan melalui dengan adanya pandemi COVID-19 ini, seluruh dunia merasakan kesukaran. Banyak sekali kesukaran yang dunia sudah rasakan. Mulai dari kesehatan, kedua ekonomi yang tidak menentu. Dan firman Tuhan siang hari ini menekankan kepada kita bahwa kita harus mengingat kembali bahwa hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar. Di perikop berkata bahwa keadaan manusia pada akhir zaman. Kita sudah memasuki akhir zaman. Oleh karena itu, Tuhan meminta kepada setiap kita untuk tetap kuat bersama Yesus. Terkadang mungkin dalam kehidupan kita, kita merasakan bahwa saya tidak mampu lagi Tuhan. Pasti secara manusia pasti kita akan pernah berkata seperti itu. Saya nggak mampu Tuhan hadapi ini. Saya nggak mampu Tuhan hadapi persoalan seperti ini. Hadapi beban yang begitu berat seperti ini. Tetapi firman Tuhan melalui judulnya katakan kita harus kuat bersama dengan Yesus. Itulah yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita. Bahwa kita menjadi garam dan terangnya Tuhan. Tapi melalui firman Tuhan siang hari ini terjadi dalam kehidupan negara kita. Baru 1 bulan saja kita menginjak di tahun 2021, banyak bencana-bencana alam terjadi dalam negara kita. Pasti kota yang terkena dampak bencana alam itu pasti ada anak Tuhan. Yang Tuhan inginkan sebagai anak-anak Tuhan ketika menghadapi seperti itu, apa yang Tuhan inginkan? Artinya rasa syukur yang Tuhan inginkan dalam setiap kita. Apakah pada saat hal itu terjadi dalam kehidupan kita, kita mengeluh kepada Tuhan, Tuhan, kenapa kita kena? Kenapa mungkin harus saya yang kena? Seperti yang firman Tuhan saya katakan bahwa judul kita firman Tuhan siang hari ini adalah berkata kuat bersama Yesus. Tuhan memberikan setiap kita kekuatan itu berbeda-beda. Dan saya yakin dan percaya anak-anak Tuhan yang di sana mempunyai kekuatan yang mungkin lebih daripada kita. Kalau jujur mungkin saya yang menghadapi seperti itu bisa jadi mungkin bersungut-sungut dulu ya saudara. Kenapa baru awal tahun saya sudah terkena bencana seperti ini? Tetapi Tuhan melalui anak-anaknya di sana, Tuhan inginkan mereka untuk tetap bersyukur. Karena Tuhan memberikan kekuatan kepada setiap mereka. Oleh karena itu firman Tuhan siang hari ini kita boleh merefleksikan bahwa benar
masa-masa sukar terjadi dalam kehidupan orang di dunia ini. Ya saya yakin dan percaya mudah-mudahan hamba-hamba Tuhan di tempat ini, jemaat-jemaat di tempat ini pasti mengalami hal sukar. Tetapi firman Tuhan melalui judulnya berkata bahwa kita harus kuat bersama Yesus. Ada amin saudara? Amin. Kuat bersama Yesus. Ketika judul ini saya berdoa kepada Tuhan, apa ya Tuhan yang akan saya sampaikan untuk hamba-hambamu, untuk anak-anakmu di tempat ini? Ya saya terima ini, kuat bersama Yesus. Karena rentang waktu 11 bulan lagi kita menghadapi hidup ini, di tahun ini kita nggak tahu saudara. Tetapi yang Tuhan inginkan kepada kita adalah kuat bersama Yesus. Setelah saya baca-baca, ternyata Tuhan memberikan saya ayat ya saudara. Coba kita buka di 2 Timotius 2 ayat 1. 2 Timotius 2 ayat 1 berkata, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Artinya Tuhan menginginkan kita untuk menjadi kuat. Firman Tuhan di sini katakan jadilah kuat, tidak hanya di sini saja. Artinya sebab itu hai anakku, jadilah kuat. Titik. Kalau firman Tuhan di sini hanya sampai di situ saja, kita tidak punya pegangan, saudara. Tetapi firman Tuhan katakan adalah jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Inilah yang Tuhan inginkan bagi setiap kita anak-anaknya. Hai anakku, Tuhan berkata kepada kita semua hari ini, hai anakku, jadilah kuat. Setiap kita diberikan kasih karunia oleh Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita bahwa kasih karunia yang Tuhan berikan itu boleh kita meteraikan dalam setiap kehidupan kita. Jadilah kuat artinya wajib ya saudara. Jadilah kuat. Mungkin bahasa kerennya be strong ya. Mungkin kalau ada yang jago bahasa Inggris bisa kasih tahu saya. Jadilah kuat, be strong. Inilah yang Tuhan inginkan atau yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita anak-anaknya, untuk menjadi kuat. Karena apa? Karena kasih karunia Tuhan dalam Kristus Yesus sudah diberikan bagi setiap kehidupan kita. Dan ketika firman Tuhan berkata bahwa jadilah kuat oleh kasih karunia Kristus, kita harus amini dan yakini bahwa pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan setiap kita. Mungkin boleh kita baca saja di 1 Korintus 10 ayat ke-13. Di sini firman Tuhan boleh katakan, bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Saya sampai di situ dulu. Firman Tuhan katakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami atau yang kamu alami tahun lalu sampai hari ini, itu adalah pencobaan-pencobaan biasa. Firman Tuhan katakan biasa. Tetapi terkadang dalam setiap kita mungkin berasa luar biasa pencobaan itu. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah ketika kita menghadapi cobaan, menghadapi beban berat, menghadapi tantangan masa depan dan lain sebagainya, siapa yang kita besarkan di sini? Itu yang Tuhan inginkan dalam setiap kita. Apakah pencobaan itu kita besarkan, atau Allah yang kita sembah, kita tinggikan? Ini tergantung iman percaya kita. Tetapi kita yakin bahwa Tuhan memberikan kekuatan bagi setiap kita. Kita mau belajar, baik bagi saya maupun bagi saudara. Ketika pencobaan yang kita alami, kita katakan dengan iman kita bahwa Allah kita terlebih besar dari pencobaan itu. Ada amin saudara? Karena Tuhan berkata bahwa sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Seperti judul firman Tuhan siang hari ini berkata bahwa kuat bersama Yesus. Tuhan mengetahui setiap kita, Tuhan menciptakan kita otomatis. Kekuatan yang Tuhan berikan bagi setiap kita berbeda-beda.
tantangan yang kita hadapi, beban yang kita hadapi berbeda-beda. Mungkin contoh Ibu Lina mempunyai pencobaan atau menghadapi permasalahan yang dia hadapi sekarang, dia gumuli. Mungkin secara Tuhan saya nggak mampu ketika harus menghadapi cobaan atau masalah yang Bu Lina hadapi. Oleh karena itu Tuhan katakan bahwa jadilah kuat oleh kasih karunia Allah. Itulah yang Tuhan inginkan. Dan firman Tuhan katakan bahwa pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bahwa ketika segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Artinya kita harus mengikuti cara kerja Allah, bukan cara kerja kita, cara pandang kita. Karena cara kerja Allah dengan kita berbeda. Yang Tuhan inginkan adalah setiap segala sesuatu yang kita hadapi, kita pergumulkan, kita boleh rasakan. Tuhan inginkan tetap berpegang kepada Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan kok kepada kita melalui kasih karunia-Nya. Karena firman Tuhan di sini katakan bahwa Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Jalan keluar di sini adalah indah menurut waktu Tuhan, bukan waktu kita. Terkadang waktu kita pengennya serba instan ya saudara. Artinya permasalahan terjadi, beban berat terjadi, kita inginnya semoga selesai. Tetapi Tuhan melihat kita. Karena apa? Karena kekuatan ilahi atau kekuatan dari Allah sudah Tuhan berikan bagi setiap kita. Dia tahu ketika ibu PDM-nya yang mungkin menghadapi permasalahan seperti apa. Dia tahu kadar kekuatan ibu PDM-nya. Oleh karena itu Tuhan yakin dan mampu ibu yang mampu menghadapi atau bahkan melewati rintangan tersebut. Karena apa? Karena supaya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Oleh karena itu kita harus yakini dan imani bahwa segala sesuatu yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Dan melalui kasih karunia Tuhan dalam Kristus, melalui kasih karunia dalam Kristus Yesus yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita diminta untuk menjadi kuat. Karena apa? Karena di Efesus 4 ayat 7 berkata, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Jadi kasih karunia yang Tuhan berikan bagi setiap kita itu berbeda-beda yang tadi saya katakan. Kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita berbeda-beda. Karena apa? Karena Tuhan sudah mengetahui ukuran kita. Ketika mungkin papa saya pada saat saya muda mungkin dikasih uang 50 juta. Pada saat usia saya masih 18 atau 19 tahun, habis gak itu saudara? Habis pasti. Tetapi papa saya tahu, ukuran seorang Valino di saat usia seperti ini itu harus dikasih sekian. Itu secara manusia saja orang tua bisa mengerti bahwa anak ini kalau dikasih segini habis nih, atau bahkan nggak tahu uangnya kemana-kemana. Dan ini boleh kita sadari saudara, bahwa kasih karunia Tuhan kepada setiap kita itu berbeda-beda. Dia tahu ukuran kita. Karena mungkin kalau misalnya saya dikasih uang banyak, minta lagi. Tetapi kan kalau dikasih sedikit atau mungkin ukuran Valino segini, dia bisa nih menghitung-hitung apa sih sebenarnya menjadi kebutuhan hidup. Itu yang Tuhan inginkan kepada kita. Bahwa ketika kasih karunia Tuhan, Dia telah anugerahkan kepada kita
itu menurut ukuran Kristus. Oleh karena itu, firman Tuhan siang hari ini, baik bagi saya maupun bagi saudara, kita tetap harus kuat di dalam Tuhan, kuat bersama Yesus. Karena memang secara manusia, dunia ini sudah tidak menentu ya saudara. Dari segi ekonomi dan lain sebagainya, banyak orang yang terkena pengurangan. Banyak orang yang, kalau saya ngobrol sama adik saya mungkin sama adik saya masih bisa berkata, hari ini mau makan apa. Tetapi ada di luar sana, mungkin banyak orang yang bilang, kita mau makan apa? Kita makan apa ya hari ini? Jadi kita harus bersyukur dan kita harus kuat. Karena apa? Karena ketika kita kuat bersama dengan Tuhan, rasa syukur itu pasti akan kita panjatkan ke hadirat Tuhan. Sekarang saya tanya coba, orang yang terkena bencana alam, rumahnya habis, mungkin hartanya semua habis kali ya, surat-suratnya ya. Terus apa yang sekarang mereka andalkan? Hanya bantuan. Sedangkan kita di sini mungkin masih, saya bisa pakai baju batik. Kalau tadi Bapak Felgi katakan baju batiknya bagus ya. Bapak Alfa masih bisa pakai jas. Dan inilah yang Tuhan inginkan. Ketika kita tetap berada di koridor Tuhan atau di jalannya Tuhan, Tuhan inginkan, ayo kita kuat bersama Yesus. Ketika kita lemah, berseru dong kepada Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Jadi jangan hal-hal yang membuat kita merasa permasalahan, segala sesuatu nih menutupi kemuliaan Tuhan. Jangan. Yang Tuhan inginkan adalah, ayo tampakkanlah Allahmu yang besar itu. Sehingga kita yakin dan percaya segala sesuatu Tuhan akan jawab. Karena tadi di firman Tuhan katakan di 1 Korintus 10 ayat 13 bahwa Ia akan memberikan jalan keluar bagi setiap kita menurut kehendak dan indah pada waktunya. Puji Tuhan, biar kiranya renungan firman Tuhan siang hari ini boleh memberikan kita pegangan hidup dalam kita menghadapi hidup. Besok sudah masuk Februari, kita kuat bersama Yesus, Maret, April, sampai Desember. Karena kita yakin bahwa ketika kita menjadi kuat, itu semua karena kasih karunia Yesus dalam kehidupan. Ada amin saudara? Amin. Puji Tuhan. Saya undang untuk pemain musik. Kita menaikkan pujian kita untuk Tuhan bahwa Yesus kau sungguh baik.